Selamat bertemu kembali dengan Bu Fitri pada mata pelajaran kimia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Kalian berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu tatap muka langsung di sekolah. Tentang identifikasi asam basa menggunakan indikator alami. Silakan kalian membuka materi pembelajaran yang terdapat pada kursus kimia. Bu Fitri akan menampilkan PowerPoint. Bisa kalian simak. Apakah sudah terlihat semua materi PowerPoint terkait dengan asam basa? Sudah terlihat semua? Sudah? Oke, sudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang identifikasi larutan asam dan basa menggunakan indikator. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yang pertama, memahami sifat sudah berada di tampilan HP kalian masing-masing? Sudah ya? Sudah belum? Oh sudah, alhamdulillah. Kompetensi dasarnya yang pertama, memahami sifat larutan asam, basa, dan garam dengan beberapa indikator. Yang kedua, membandingkan sifat-sifat larutan asam, basa, dan garam menggunakan indikator. Tujuan pembelajaran dari hari ini yang dapat memahami konsep pengertian indikator dan macam-macam indikator dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, melalui bahan ajar, menyimak PowerPoint, serta berdiskusi dengan teman lewat saluran diskusi, peserta didik dapat menganalisis sifat larutan asam dan basa berdasarkan konsep asam basa larutan dengan benar dan percaya diri. Oke. Tampilan apa ya? Ini gambar apa ya? Mungkin ada yang mau menyampaikan ini gambar apa? Saya, Bu. Ini dengan siapa ya? Jadi nanti yang menjawab namanya akan Bu Fitri catat. Silahkan, ini siapa ya? Mutiasari. Oh, Mutiasari. Silahkan Mbak Mutiasari kemukakan pendapatnya. Ya, saat saya mengerjakan tugas praktik membuat kunyit asam, saat saya mengupas kunyit, tangan saya berubah warna menjadi putih. Setelah itu saya cuci tangan dengan sabun. Warna kunyit dari kunyit tersebut berubah. Yang Saya, Bu. ini suara siapa ya? Ailil. Oh ya, Mbak Nailil. Silahkan sampaikan pendapatnya. Kadar asam lambung menjadi meningkat sehingga bisa dinetralisir menggunakan polisilen atau obat semacamnya. Jadi asam bisa dinetralkan dengan asam. Oke, oh ternyata ketika melihat tampilan seperti ini Mbak Nailil itu punya pemikiran ini gambar lambung. Betul apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nailil. Ketika kita makan makanan yang kadar asamnya terlalu tinggi, itu bisa memacu asam lambung menjadi meningkat. Sehingga bisa dinetralisir menggunakan obat polisilen ya kan. Mungkin kalian sebagai anak farmasi tentunya harus punya antusias untuk mempelajari berbagai macam obat karena memang itu menjadi bekal kalian nantinya besok ketika PKL atau praktek kerja lapangan. Jadi nanti di kelas 11 kalian akan PKL di apotek. Sehingga dari sekarang kalian harus punya semangat untuk mempelajari berbagai macam obat. Tentunya
komposisinya, bagaimana cara menggunakannya, dan sebagainya. Itu tadi paparan yang sudah Bu Fitri sampaikan. Silahkan nanti kalian sambil mengunduh LKPD yang sudah Bu Fitri share ke dalam kursus kimia. LKPD-nya bentuknya seperti ini. Sudah terlihat LKPD-nya anak-anak? Sudah terlihat? Alhamdulillah sudah ya. Jadi ini merupakan lembar kegiatan peserta didik yang nanti kalian akan kerjakan. Setelah Zoom Meet ini, kalian akan Bu Fitri berikan waktu selama 30 menit untuk melakukan kegiatan praktikum di rumah secara mandiri. Jadi praktikumnya sederhana saja. Oke, di dalam LKPD ini ada nanti dasar teorinya, terus nanti ada kegiatan apa yang harus kalian lakukan. Jadi yang pertama itu ada gambar seperti ini, terus buatlah beberapa pertanyaan terkait dengan indikator asam dan basa. Nanti silahkan kalian membuat pertanyaan sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mengerjakan tabel ini. Tugasnya yaitu melengkapi tabel berikut. Ketika dicelupkan ke dalam kertas lakmus, warnanya apa, lakmus biru berubah menjadi apa, sifatnya seperti apa. Nanti tugasnya kalian melengkapi tabel yang ada di dalam LKPD. Kemudian tugas yang selanjutnya yang sudah Bu Fitri sampaikan, setelah Zoom Meet ini berakhir, kalian akan melakukan praktikum secara sederhana menggunakan indikator yang ada di rumah. Jadi tidak perlu beli ya. Jadi alat dan bahannya yang pertama itu gelas, yang kedua itu sendok, yang ketiga blender. Bu, kalau tidak punya blender bagaimana Bu Fit? Tidak harus menggunakan blender. Kalian bisa menghaluskan menggunakan ulek itu ya. Kalian nanti ke dapur pasti kan punya ulek yang buat mengulek sambal itu ya. Nah, nanti kalian bisa menggunakan alat itu.